kok HP aku kok nggak ada. Aku kirain dipindahin dia. Terus aku manggil dia dong, aku gedor kamarnya dia. Aku bilang, handphone aku ada kamu pindahin nggak? Aku bilang, handphone enggak. Aku ngecas handphone lo di depan tadi malam. Terus kata dia, di mana sih? Itu di ruang TV. Terus katanya, kamu cari lagi katanya gitu. Enggak, chargernya ada, aku bilang gitu, tapi handphonenya enggak ada, aku bilang gitu. Terus kata dia, bentar aku ambil handphone aku. Dia juga nyari handphonenya dia. Rupanya handphonenya dia juga hilang. Maksudnya aku nggak langsung ngomong, oh aku kenal anak kamu di sini, enggak. Alasannya kita satu sekolah. Maksudnya satu sekolah gimana? Teman kita temenan dari kita masih sekolah. Cuma aku, maksudnya cerita ke orang tua dia itu aku lost contact sama dia itu udah lama banget. Ini kamu bohong ke ibunya kalau kamu teman satu sekolah apa benar-benar teman satu sekolah? Bohong. Oh bohong, oke. Gini, saya lurusin. Jadi kayak kamu datang ke rumah orang tuanya, terus kamu bilang pura-pura teman sekolah. Iya. Oke, lanjut. Terus orang tuanya ini cerita bahwasanya, oh ya, tapi dia lagi nggak di rumah. Kan. Dia lagi main ke rumah temannya. Kan. Boleh nggak saya minta nomor teleponnya? Dikasih itu nomor telepon yang sama yang ada di saya. Oh, jadi benar itu keluarganya. Iya. Dari situ berarti ini udah mantap nih, masih kita udah tahu ya. Udah tau lah silsilahnya dia asal usulnya. Iya, kalaupun misalnya ada, maksudnya terjadi apa-apa kita tahu nyarinya kemana. Oke. Itu tujuan utama saya. Terus pulang. Sepulang saya dari situ, nyampe saya ke tempat saya, dia nanya, kamu habis dari mana? Terus aku bilang, enggak, aku habis dari ini. Oke. Ya udah lanjut. Jadi kayak udah kamu udah aman deh, udah tahu tentang silsilah keluarganya. Akhirnya kalian mengikat janji jadi pacaran gitu. Pertama sih enggak. Maksudnya dari aku sih berharap seperti itu. Maksudnya dari dianya enggak. Maksudnya belum. Alot ya. Dari awal dari perkorekan itu aja masih tanya jawab, dan kalian sudah tinggal bareng pun masih kayak gitu-gitu masih menunggu siapa yang duluan. Iya. Cuma gini, aku berpikirnya gini. Ini orang maksudnya kamu itu nggak ada ngasih kepastian buat aku. Oke. Tapi setiap aku misalnya mau kemana, tapi aku harus lapor ke kamu. Aku harus ngomong, oh aku kemari ya, aku nongkrong di sini ya. Aku jalan sama ini ya, harus ngomong. Kita itu sebetulnya apa sih? Nah itu. Terus aku berpikir lagi gini, kalau misalnya sebaliknya aku nanya seperti itu, dia apa nanti risih atau gimana enggak ya? Nah, terus pas sorenya itu dia sempat keluar dari tempat saya itu sebentar. Aku nanya, kamu mau kemana? Terus dia jawab, aku mau ke ini sebentar katanya gitu. Terus aku bilang, oh ya udah, ntar kalau apa-apa kabarin ya. Keluar itu naik motor keluar, nggak lama begitu nyampe ke tempat tujuan, dia motoin kirim ke saya, aku di sini ya beb. Dia langsung duduk poin ngomongnya, aku di sini ya beb. Ini kok ngomongnya langsung beb? Aku biasa manggil sama dia, manggil nama, nggak pernah yang namanya harus panggil. Karena memang ibaratnya, ya maksudnya di posisi aku sih, aku senang dipanggil beb. Berarti dia maksudnya, apa dia maksudnya udah mulai ini ada rasa. Terus aku bilang, oke beb. Aku jawab seperti itu, oke beb. Sepulang dia dari tempat yang dia pergi tadi, dia langsung ngomong pulang-pulangnya, kamu kalau keluar besok-besok kamu nggak usah sendiri ya, kalau bisa kamu ngajak aku. Terus aku bilang, emang kamu nggak apa-apa kalau keluar sama aku, misalnya nanti kamu lihat teman-teman di tongkrongan aku agak-agak lain tuh. Enggak apa-apa, yang penting kan ada kamu di situ. Terus aku ajak dia keluar, maksudnya dimanapun aku nongkrong gitu ya.
Dia nyaman dengan teman-teman aku tuh nyaman. Maksudnya bahkan dia ngomong aku lebih senang berteman dengan orang-orang yang seperti ini loh dibandingkan dengan yang orang-orang yang seperti saya. Maksudnya gimana itu? Mm-mm. Kok mau jokin? Terus kata dia enggak, maksudnya dari pembicaraan kalian itu di setiap tempat tongkrongan itu, maksudnya kalian itu nggak pernah yang namanya harus ada rahasia-rahasiaan gitu ya. Maksudnya saling terbuka gitu. Terus aku jawab, emang rahasia apa? Maksudnya tentang kalian, maksudnya maaf nih katanya. Tentang bahas-bahas tentang masalah cowok. Oh, itu biasa. Terus kenapa aku bilang gitu? Apa kamu tertarik hal seperti itu? Sebentar, saya potong. Jadi kamu ini pacaran sama dia? Ya kan? Belum pacaran. Jadi prosesnya itu panjang. Panjang banget. Berapa tahun kalian pacaran? Kalau dihitung-hitung aku sama dia itu hampir 5 tahunan. 5 tahunan. Iya. Tapi proses-proses Waktu pendekatan itu iya. alot ya. Harus ke sini, ke Iya. sini. Yang si ini pura-pura jaim, yang ini begitu aja. Karena ibaratnya kan aku nggak tahu role dia ini apa. Apakah kamu ini, maksudnya role kamu itu sama dengan aku? Karena basicnya kan, posisinya kan dia maksudnya ngomongnya kan manly. Ya, coba lah. Iya. Oke. Ya udah, kita pengen tahu nih yang detik-detik sudah kalian I love you lah, I love you yaitu gimana? Yang udah berani, oh yaudah siapa yang udah nyerah, penasaran gitu, siapa yang duluan mengatakan ya udah kita pacaran deh gitu. Aku. Dan dia terima. Iya. Oke. Dan kalian jalanin. Jalanin. Oke, kalau peribahasa kayak, bukan peribahasa ya, kayak kalau hubungan suami istri itu berarti kan sudah apa ya namanya, sudah ya ada ikatan gitu. Iya. Setelah jadi pacaran, masuk ke ranah kamar gitu, baru ketahuan siapa yang jadi cewek. Aku. Sebentar, saya diam dulu. Jadi selama ini kamu berkutik menjelajahi dia, kehidupan dia, pengen tahu siapa dia, apa role-nya, dan ternyata yang jelas-jelas kamu tahu dia manly, yang notabene pasti kamu yang jadi perempuannya gitu. Iya. Dan terjadi lagi sama dia. Iya benar. Seterusnya, Iya. selama kalian berhubungan kamu jadi perempuan ya. Iya. Oke. Terus yang saya tangkap tadi, burung kamu besar tapi tidak berguna dong berarti sama Tidak. dia. Oke. Ya kan tadi kita tangkap tadi ya, awal gitu kamu bilang, wis besaran punyamu lah gitu kan. Iya, benar. Atau mungkin besaran punyamu daripada pasanganmu. Iya benar. Tapi kamu mau sama dia. Kamu cinta. Iya. Cinta sama dia. Kalau dibilang cinta udah nggak cinta ya itu namanya. Udah Waktu sayang ya. Iya, iya, cinta dan sayang lah mungkin. Iya. Dan 5 tahun itu sangat lama. Iya benar. Nggak ada kepengen gitu yang kayak kamu bilang mencari yang bisa bergantian. Di saat aku sama dia enggak. Dia nggak mau. Maksudnya kalau dibilang nggak mau karena mungkin nggak ada dorongan dari aku mungkin ya. Jadi maksudnya aku nggak ada, maksudnya harus mancing dia, kamu ini ya. Enggak. Jadi lebih apa ya namanya, kayak kamu lebih pasrah menjadi pasangannya. Iya, benar. Dia lah, jadi yang ininya dia lah gitu Iya. kan. Oke, kita pengen tahu lagi nih Hapo Channel. Jadi 5 tahun itu sangat lama ya, Rey. Iya, 5 tahun suka duka, garam manis, asam semua udah dilakuin semuanya Iya, benar. sama dia itu kan. Ibarat kata kalau kehidupan normal sudah punya anak 2, 3 mungkin. Iya benar. Oke. Dan dia benar-benar straight yang kamu dapat. Iya benar. Tidak ada drama dia mau ninggalin kamu dan menikah. Tadinya sih enggak. Cuma kan waktu itu kan kita sempat LDRan itu ya. Oke. Oh, berarti sebentar. Berarti dia ada pengen menikah juga berarti waktu itu. Kalau bahasa dia ada. Oke. Lanjut. Sempat waktu itu LDRan kita sekitaran 2 tahun lebih. Dari 2 tahun itu kita sempat lost contact.
Oh, sempat LDRan dan lost contact. lost contact. Hmm. Karena posisinya aku juga maksudnya karena orang udah jauh juga. Yang pastinya ini kalau udah jauh begini juga nggak bakalan ini gitu. Dia di mana, kamu di mana gitu. Iya bener. Terus kamu dengar dia menikah? Setelah dia balik ke tempat saya 2 tahunan itu, maksudnya dia sempat lost contact sama saya. Tiba-tiba dia pulang, dia samperin saya. Jadi kayak nggak ada kejadian apa-apa. Tetap seperti biasa, kita kayak nggak ada kejadian namanya kita lost contact segala macam, enggak. Bahkan begitu ketemu dia langsung meluk saya, langsung ngomong, aku kangen tahu sama kamu. Jadi kayak nggak ada kejadian. Maksudnya ini orang kok berani datang-datang langsung meluk, langsung ngomong aku kangen sama kamu. Kok gini banget ya? Maksudnya kenapa? Iya kan pasangan kamu. Iya, tapi kan seharusnya kan dia berpikir 2 tahun loh. 2 tahun itu lost contact, nggak ada kabar, nggak ada apa-apa. Oh. Nggak menafkahin kamu. Ibarat kata suami ya, gitu kan. Ditelantarin gitu kan. Terus kamu tahu dia menikah nggak? Taunya, maksudnya aku setelah aku ngecek nomor dia, beberapa di situ orang nge-save nomor dia dengan suamiku. Papanya ini gitu, maksudnya kayaknya itu nama anaknya dia ya. Terus aku nanya ke dia nih, dia tetap aja maksudnya nggak mau jujur di depan aku gitu, maksudnya tetap nggak mau ngomong bahwasanya kalau bahasanya dia gini, itu orang iseng. Oke. Orang iseng. Terus aku bilang kalau orang iseng kayaknya nggak kayak gini dah. Masa ada yang namanya suamiku, Ayangku. terus papanya ini gitu. Oke. Dari situ dia pas aku ngomong seperti itu dia diem. Habis itu langsung pulang. Begitu nyampe ke rumahnya dia ngasih tahu lewat chat. Kamu mau tahu kan yang sebenarnya? Kata dia gitu. Apa? Aku bilang gitu. Entar malam dah kita ketemu. Nah, pas dia bilang maksudnya entar malam kita ketemu, tapi malamnya dia nggak ketemu sama saya. Keburu waktu itu saya lagi ada urusan itu, maksudnya dengan teman saya. Malam itu saya berangkat, nggak tanpa mengabarin dia, tanpa ngasih tahu dia aku kemana gitu. Akhirnya Selang seminggu kemudian dia nyamperin saya. Dia tetap berusaha menjelaskan bahwasannya itu bukan siapa-siapa. Oke, fine, nggak apa-apa. jadi kamu nggak tahu dia mau nikah apa enggak? Ya maksudnya aku kalau dibilang Kepo? ya kepo ya salah satunya pastilah. Tetap aku harus ketemu keluarganya dia. Aku lah harus memastikan ke keluarganya dia. Kesana lagi? Iya. Aku samperin ke keluarganya dia dengan posisi dia di tempat saya. Aku samperin keluarga dia, aku nanya, apa benar si beliau ini udah berkeluarga? Iya benar. Terus punya anak? Terus aku nanya, dia punya anak? Punya 1. Dijelaskan dari pertama tuh sampai akhir tuh dijelasin semua. Berarti selama ini yang lost contact sama saya 2 tahunan itu Dia ini menikah. Menikah lah. Iya. Lost contact sama Ray 2 tahun, ternyata dia menikah. Iya. Dan tiba-tiba tanpa angin, tanpa badai, tanpa petir, tiba-tiba dia nongol di hadapannya Ray memeluk. Yang tadi Ray bilang. Iya. Ya, oke. Jadi kayak kaget lah Ray. Kamu ngapain tiba-tiba nongol gitu ya. Minta duit gitu buat susu anaknya. Enggak. Kalau dibilang kita dulu maksudnya kalau kita jalanin berdua seperti itu, maksudnya nggak ada yang namanya
atas manfaat ya. Oke, saling memanfaatkan. Ada yang sebagian yang hal yang pasangan yang seperti itu biasanya kan, apalagi posisinya aku di sini sebagai perempuan. Ya pasti ada lah yang namanya, maksudnya Apa? yang dimanfaatin pasti ada. Iya. Cuma Apa? selama sama dia itu Nggak pernah. enggak. Kalau ibaratnya kalau aku ada uang, misalnya dia lagi nggak ada, dari aku mengasih dia, begitu juga sebaliknya. Nggak ada di aku, ada di dia. Oke, jadi saling membantu lah. Iya. Tapi kan kalau saya tangkap tadi ya, dari awal kamu kenal dia kan sampai semuanya kamu umpetin semuanya. Takut karena orang baru tadi itu barang-barang kamu umpetin. Emang punya pengalaman? Pernah? Gimana pengalamannya? Kalau pengalamannya itu masih dulu saya bareng teman saya. Ibaratnya Banyak pengalamannya. itu bukan sama saya posisinya, pasangan temannya saya. Kamu sendiri? Jadi dia posisinya, kita ini kan satu kontrakan nih berdua. Jadi kan aku nggak tahu nih, tiba-tiba malam dia bawa pasangannya dia ini dengan orang yang baru dia kenal. Oh, oke. Terus? Karena ya biasalah, kadang aku suka ngecas namanya handphone, kadang nggak selalu di kamar, kadang bisa di ruang tengah. Nah, jadi pas pagi-paginya itu aku bangun sekitar jam 8. Seperti biasa, habis mandi aku cari HP. Kok HP aku kok nggak ada? Aku kirain dipindahin dia. Terus aku manggil dia dong, aku gedor kamarnya dia. Aku bilang, handphone aku udah kamu pindahin nggak? Aku bilang, handphone enggak. Aku ngecas handphone lo di depan tadi malam. Terus kata dia, di mana sih? Itu di ruang TV. Terus katanya, kamu cari lagi, katanya. Enggak, chargernya ada, aku bilang gitu. Tapi handphonenya nggak ada, aku bilang gitu. Terus kata dia, bentar aku ambil handphone aku. Dia juga nyari handphonenya dia. Rupanya handphonenya dia juga hilang. Terus? Handphone aku juga nggak ada, kata dia. Ada kali, coba hidupin lampu dulu, aku bilang gitu. Hidupin lampu, cari nggak ada. Terus, oh kayaknya ini apa, aku bilang gitu. Tadi malam aku ini, aduh Tuhan. Jadi sering kayak gitu? Sekali doang. Kamu sendiri pernah? Kalau yang pengalaman aku sendiri enggak. Nggak pernah. Jadi itu pengalaman dari teman-teman. Dari teman Lingkunganmu yang kamu kos bareng lah. Iya. Bapak tinggal bareng lah, gitu benar. kan. Ketemunya biasanya cowok-cowok kayak gitu di mana sih? Di main comot di pinggir jalan aja mungkin ya? Kayaknya sih. Oke, cowok bayaran mungkin ya? Mungkin. Iya, terus panik dia tuh nggak dapat, akhirnya ikhlasin aja, cari orangnya. Nyari. Ketemu. Maksudnya aku ketemu dengan posisinya, aku nanya ke dia, kamu kenalnya di mana? Terus kata dia, aku kenalnya di ini. Oke, saya bilang gitu. Saya samperin ke tempatnya dia kenal pertama. Dan aku nanya dong, kenal dengan nama yang ini enggak? Kenal, katanya gitu. Tinggal di mana dia? Dikasih tahu, dia tinggalnya di sini. Kenapa, ada apa? Kan aku langsung mau ngomong jujur ke ini orang, kan nggak mungkin. Posisi biarpun bukan aku yang lakuin ya. Itu posisi kan teman saya. Cuma saya berpikir lagi gini, kalau saya ngomong seperti ini ntar udah. Aku samperin itu ke daerah dia tinggal, aku nanya. Itu aku langsung ketemu dengan papanya dia. Oh, ketemu langsung? Ketemu. Bisa ya? Oke. Jadi begitu ketemu aku nanya, ini rumahnya ini bukan? Iya, katanya. Ada perlu apa? Enggak. Tadi malam dia main ke tempat saya. Terus kenapa dia maling lagi? Begitu jawabannya. Umur berapa itu anak? Dulu masih umur udah tamat sekolah sih itu. Oh. Enggak sebaya dengan saya sih, enggak abang-abangan saya jauh gitu. Oke, jadi ya itulah kehidupan. Ya banyak yang seperti itu yang
asal kenal aja di luar ya tiba-tiba ya seperti itulah. Tapi intinya Ray nggak pernah yang namanya seperti itu Tidak. ketemu ke ini. Oke, Hapa Channel, kita tinggalkan masalah itu dan kita tinggalkan sedikit dulu masalah yang suamimu itu. Nggak usah. Kita selesaikan dulu suamimu. Kok suami sih, pacarmu. Oke. Kacau. Akhirnya kalian putus atau masih berlanjut sampai saat ini? Akhirnya putus. 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 Karena kamu tahu dia punya istri? Enggak, maksudnya putusnya setelah aku balik lagi ke sini. Hmm. Kayak maksudnya kayak nggak ada kecocokan lagi gitu. Oke, jadi intinya kamu tinggalkan dia baik-baik karena dia sudah punya anak Iya. mungkin. Oke, jadi ya udahlah, kamu dengan kehidupan kamu sendiri Iya. dan saya biarkan menjadi menjanda. Selanjutnya Hapo Channel, kita pengen tahu lagi. Ada nggak kisah tragis yang benar-benar yang fatal atau mungkin apa ya? Yang selama kamu menjalani kehidupan di dunia inilah, dunia yang berwarna ini, punya kisah tragis nggak, Ray, yang harus diceritain di Hapo Channel? Punya. Apa itu? Salah satunya bundir. Oh, Aku pernah. sebentar. Itu udah sangat-sangat fatal ya, sampai mau melakukan seperti itu. Iya. Itu alasannya kenapa? Ya karena saya kecewa Kecewa dengan mantan pasangan saya. yang suami istri tadi? Iya. Oh, masih berlanjut itu. Oke, ya udah. Loh, sebentar. Tadi kamu ikhlas dia punya istri dan punya anak. Kenapa tiba-tiba kamu pengen melakukan itu? Sebelum aku tahu maksudnya dia punya itu, posisinya kita baru ngejalanin 3 tahun. Oh, belum di ending. Iya. Oke, masih di tengah. Iya. Oke. Gara-gara kenapa? Dia selingkuh? Enggak. Apa? Problemnya hanya gara-gara HP. Gara-gara HP kamu pengen berakhir? Gara-gara HP, posisinya HP saya. HP saya. Maksudnya saya, karena posisi tipikal saya, kalau saya dengan pacar saya nggak pernah berbohong. Maksudnya aku apa-apa di telepon saya itu, ya kamu silahkan ngecek, nggak apa-apa. Karena memang saya merasa memang saya nggak ada yang aneh-aneh, saya berani. Nah terus? Giliran teleponnya dia, aku mau periksa nggak bisa. Oke. Terus? Dari HP aku cari juga, maksudnya cari tahu gimana nih caranya biar bisa aku maksudnya ngebuka ini HP ini orang gitu ya. Jadi pas malamnya pas lagi tidur aku periksa nih HP-nya dia. Iya. Karena posisinya dia pakai kunci itu sidik jari. Pakai sidik jari, aku ambil HP-nya dia, aku tempelin jarinya semua atau aku tempelin. Ternyata itu sidik jarinya kiri kanan. Karena aku cek semua nggak bisa, jadi aku tes kiri kanan. Jempolnya dia, jempol kiri rupanya bisa. Nah, jempol kiri kanan, terus aku ngecek di situ di HP-nya dia, bukan dengan yang sesama ya maksudnya. Oke. Ada beberapa di situ chatnya maksudnya yang nggak senonoh. Oh. Sama perempuan? Iya. Sama cewek? Iya. Itu yang membuat kamu kayak sakit hati? Iya. Karena kamu bucin sama dia? Iya. Sama dia lah gitu, Iya, cinta benar. lah gitu. Itu yang membuat kamu pengen bundir tadi. Bundirnya di mana? Pontoge? Aku mau tahu aku sendiri. Oh alah. Cus gitu. Iya. Kirain pasang tali, Enggak. Terus selamat. Gimana tuh? Jadi posisinya Gimana? kita udah, maksudnya aku udah tahu isi HP-nya dia, di situ kita berantem hebat. Oh, oke.
Berantem hebat di situ berarti maksudnya aku mecahin HP dia, dia juga mecahin HP aku gitu. Ya sama-sama lah. Iya. Yang namanya menonjok itu pasti. Oke. Karena posisinya aku mungkin itu udah di titik batas kesabaran mungkin itu ya. Iya. Jadi dari situ aku maksudnya mungkin karena udah terlalu parah lah maksudnya ini Terlalu cinta. terus karena posisi aku juga mukul dia udah terlalu berlebihan. Bahkan yang pas aku yang memang nggak ada yang namanya terpikir lagi ini orang harus hidup lagi enggak. Itu. Jadi ibaratnya lu bonyok gue juga harus sama-sama bonyok. Serem ya. Iya, itu Serem hubungannya. Ibarat kata siapa yang duluan udah bodo amat mungkin. iya. Karena posisinya aku ngeliat dia udah lemes banget. Terus? Aku mikirnya ini orang pasti ini metong nih. Oke. Nah, karena aku maksudnya udah nggak tahu lagi nih ya gimana ya. Kalaupun metong ya udah sama-sama gitu. Oh. Ya. Nah terus aku ngambil itu benda, aku tarik di tangan aku. Dari situ dia mungkin karena ngeliat itu udah pada berceceran gitu. Dia lari itu narik saya, terus dia ngerobek bajunya dia sendiri itu dia ikat itu tangan aku. So sweet. Jadi itu kita sama-sama itu ke rumah sakit. Dengan posisi dengan Luka. sama-sama bonyok hancur. Sebentar. Debak apapun itu di ruangan itu Iya. hancur. Oke. Sampai tiba-tiba dia lemas dan kamu panik. Bukan panik ya, kayak pengen ngikut lah. Mungkin ada pengen ngikut. Oh gini, seandainya dia tidak ada, kamu pengen ngikut juga? Iya. Serius? Iya. Sampai segitunya? Iya. Cinta banget. Iya, serem juga ya. Maksudnya kayak, berarti kalau kamu, ini tipikal orang yang kayak, berarti kalau kamu cinta sama orang, terus tiba-tiba kamu ngelihat ada contoh lebih sakit mana nih? Kita pengen tahu. Dia jalan ketahuan sama perempuan apa ketahuan sama laki-laki? Kalau aku ibaratnya sebenarnya kalau dengan yang namanya kodratnya dia sendiri aku nggak sebetulnya kalau misalnya memang dia nggak berbohong, aku nggak marah. Yang paling nggak suka, lebih cemburu, lebih membara Dengan yang laki-laki. Oh, lebih laki-laki. Iya. Tapi kalau dia jujur, sayang, kita bosan nih, udah 5 tahun loh. Aku jalan dulu deh, nyobain lubang baru gitu. Pasti marah. Tapi dia jujur. Ya kalau dibilang mau marah ya nggak bisa marah juga bang. Ya kalau maksudnya kalau mau marah pun juga mau gimana ya? Ya kan kamu bilang kan ibarat kata apa ya, kayak kalau dia jujur nggak apa-apa gitu, nggak bohong gitu kan. Enggak, ya sayang gitu kan, apa ya kita lucuan aja ya, maksudnya sayang aku bosan sama 5 tahun ini gitu, gue pengen ini, terus kamu jawab bertiga aja gitu. Enggak, kalau aku gini, kalau misalnya dia pengen pisah sama saya, misalnya dia ngomong gini, ya udah sekarang kita ini aja ya, kita ya udah masing-masing aja gitu ya, maksudnya aku sekarang pengen dengan yang asli gitu misalnya, ya nggak apa-apa. Oke. Yang penting kamu ngomong. Tapi kalau misalnya memang kamu mau nyari, maksudnya yang sama dengan aku, untuk apa? Oke. Nggak ada bedanya loh, sama-sama. Iya. Sama aja kan. Tapi dia sering selingkuh nggak sama cowok? Selama sama saya nggak. Enggak. Kalau sama cewek? Iya. Oke. Selanjutnya, yang tadi itu ke rumah sakit, kalian berdarah-darah, oke lah, kalian terluka lah. Iya. Terluka, bonyok ini, bla bla bla, sampai semuanya ini masuk ke rumah sakit berdua.
Berdua. Pasti ada pertanyaan. Kenapa ini? Korban apa ini? Terus apa? Berantem. Berdua? Enggak. Gini, kalian datang ke berdua. Iya. Terus kayak anak kecil ya jadinya. Orang yang lihat kalian kayak anak kecil sih berantem ribut belum. Tapi kan ini orang udah gede gitu sampai yang udah ini pasti ada pertanyaan gitu. Ini kenapa Pak? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa terjadi seperti ini gitu? Apa jawaban kalian? Ada beberapa perawat nanya. Hmm? Maksudnya, ini kenapa begini? Terus aku jawab, iya. Jangan gini lagi besok-besok ya. Nggak kalian pacaran gitu nggak? Hah? Ada yang bilang nggak kalian pacaran ya gitu? Ya mungkin mereka paham ya. Oh, jadi udah paham. Jadi ya jangan Dengan posisinya, dengan udah ngelihat seperti itu. Ya mungkin mereka itu cuma nggak mengutarakan aja, mungkin seperti itu. Oke, kalau gitu. Dan itu cerita pasangan yang sama istrinya itu tadi. Iya. Itu yang sampai ini. Oke, selanjutnya sedikit lagi kita pengen tahu nih. Seru-seruan aja. Berarti itu cinta pertama kamu dan sampai saat ini kamu masih trauma dengan pacaran atau masih ada menjalin hubungan saat ini dengan Enggak. Kalau sekarang enggak. saat ini masih ada pasangan? Tidak. Sendirian aja. Sendiri. Oke. Selama kamu sendiri, kita pengen tahu. Iya. Kamu ini udah menikmati menjadi, oh tadi kamu bilang kan udah apa ya namanya, dua-duanya ya. Tapi jawab jujur, enakan mana sih sebenarnya? Yang tadi kan kamu bilang di awal tadi bisa dua-duanya, jadi cewek bisa jadi cowok. Tapi kalau kita telisik 5 tahun itu lama kamu menikmati menjadi ceweknya. Nah sekarang di saat kamu sendiri, kamu lebih menikmati mana? Menjadi ceweknya apa menjadi cowoknya? Jujur. Kalau yang namanya lebih menikmati sih, mungkin karena posisinya itu orang yang kita suka gitu ya. Oh. Tapi kalau misalnya untuk sekedar kenal, untuk ajak ketemu terus ngajak fine, aku nggak mau jadi cewek. Mau jadi cowok. Iya. Oke. Jadi kalau ada kenalan baru nih di sana kamu bilang cowok. Iya. Saya cowok. Laki. Punyaku besar. Sebesar apa? Sebesar apa? Ya, kita pengen tahu sebesar apa. Sebesar timun? Ya kurang lebih kan seperti itu. Sebesar timun. Sayang banget kok nggak digunain. Oke, selanjutnya kita pengen tahu lagi nih. Pray. 35 tahun Iya. saat ini. Iya benar. Keluarga sudah ada yang tahu? Kalau keluarga, ya mungkin taunya maksudnya karena ada yang tahu, keluarga saya ada yang tahu. Itu kakak yang nomor 3, dia tahu. Kehidupannya Re. Iya. Karena aku bercerita ke dia semua. Oh, kamu yang cerita. Iya. Apa tanggapan dia? Ya tanggapan dia maksudnya, ya maksudnya kalau bisa tinggalin. Jangan lagi. Ibu bapak? Kalau ibu dengan bapak, dua-dua udah nggak ada. Oke. Jadi ya intinya ibu bapak udah nggak tahu sama sekali. Iya. Ya. Udah duluan lah. Iya. Jadi yang tinggal kakak-kakak aja, abang-abang, dan yang sudah tahu tuh kakak. Iya. Dan ada kata-kata ya udah tinggalin, coba untuk meninggalkan. Iya. Dan itu keluarga cuma dia aja. Iya. Abang nggak ada yang tahu. Oke. Mau sampai kapan Re seperti ini? Kalau mau dibilang sampai kapan, ya nggak tahu ya. Kalau misalkan itu kakakmu lah pengganti orang tuamu saat ini, seandainya dia ada kata-kata, bukan kata-kata ya, mungkin pernah juga bilang udah menikah gitu. Iya pasti. Pernah kan ngomong gitu? Pernah. Pasti. Gimana kamu menanggapi perkataan kakak kamu? Kalau dari aku jujur, kalau untuk yang namanya berumah tangga itu aku ada. Pasti.
yang namanya kita pasti pengen punya yang namanya keturunan. Oke. Itu pasti ada. Cuma kalau untuk saat ini memang aku belum terpikir sampai ke situ. Belum kepikiran. Iya, Oke. Tapi ya lagi mencoba berusaha. iya benar. Oke kalau gitu. Jadi belum tahu lah sampai kapan, intinya mengikutin aja. Iya. Oke. Kayaknya seperti itu aja cerita kamu. Ada lagi yang tersimpan untuk, atau mungkin ada kata-kata untuk buat keluarga? Terutama kakak? Enggak. Enggak, oke. Jadi ya kesimpulannya adalah ya inilah Ray, ceritanya Ray. Dan saya ucapin terima kasih sudah bergabung di Hapo Channel karena waktu juga sudah menunjukkan sudah habis ya. Kalau kita kulik-kulik lagi nanti panjang lagi berbelok-belok. Iya benar. Jadi untuk kalian semuanya terima kasih sudah hadir dan selalu menonton Hapo Channel, dan terutama untuk Ray tetap semangat untuk kamu. Terima kasih sudah berbagi di Hapo Channel. Terima kasih sudah memberikan pengalaman hidup kamu yang sangat luar biasa di Hapo Channel, dan semoga kedepannya ya bisa menemukan jalan terbaik untuk kamu, dan ada kemungkinan untuk menikah ya semoga aja. Kita bantu doa aja, bukan ngejudge ya. Ya cukup bantu doa aja lah. Jangan cuma bilang, ini loh, nanti inilah, itulah. Ya udah bantu doa aja lah. Ini si sosok Rea ada di sini ya pengen berubah, semua pengen berubah. Tapi nggak segampang membalikkan telapak tangan gitu loh. Ya kan? Semua butuh proses. Benar. Ya kan? Sayang itu rudal yang besar nanti tidak dimasukkannya itu kan gitu kan. Ya. Jadi untuk kalian semuanya, sekali lagi saya tegaskan, di sini saya hanya menjembatanin aja agar kalian bisa membuka mata dan melihat secara langsung inilah kehidupan kita di sekitar kita, dan Rere yang lain, keluarga kita, saudara kita, siapapun itu. Jadi kita tidak sendirian. Banyak kehidupan, bermacam-macam problema, bermacam-macam kisah tentunya. Jadi intinya kalau memang ada yang positif dari konten ini silakan diambil. Kalau memang tidak ada yang positif ya silakan di skip aja. Di sini saya hanya menjembatanin agar kalian bisa membuka mata bahwasanya ada kehidupan di sekitar kita yang begitu banyak cerita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah selalu support dan sudah selalu menunggu konten Hapo Channel, dan sehat selalu buat Ray. Oke. Dan itu aja. Saya Harry dan Ray mengucapkan sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you. Bye-bye.